Kasus keracunan makanan bergizi gratis tidak hanya membuat siswa atau korban trauma, tapi juga para orang tua korban. Seperti di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban keracunan MBG pun melarang anaknya memakan makanan bergizi gratis. Meski sang anak kondisinya mulai membaik usai diduga keracunan MBG, orang tua murid SMPN 4 Pamarican, Kabupaten Ciamis tidak mampu menutupi rasa khawatir atas kesehatan anak mereka. Selang 1 hari dirawat di posko kesehatan, puluhan anak yang diduga keracunan menyantap MBG sudah diperbolehkan pulang pada Selasa. Salah satu orang tua siswa yang anaknya jadi korban keracunan mengaku trauma dengan peristiwa ini. Saat itu sebagai ibu dirinya sempat panik hingga memacu sepeda motornya ke rumah sakit karena sang anak jadi korban keracunan. Atas peristiwa ini orang tua bernama Nenden melarang anaknya menyantap makanan bergizi gratis jika dibagikan kembali. Kalau makanan di rumah insya Allah pasti higienis ya karena masakan sendiri. Tapi kalau nanti selanjutnya yang program MBG yang di sekolah mungkin yang dari pemerintah untuk anak-anak sekolah, mungkin kami akan tegasin ke anak kami untuk nggak konsumsi lagi. Khawatir Bu? Jelas khawatir. Panik Pak kesini Pak saya. Sampai saya tubruk-tubrukin motor terus. Saking paniknya di perjalanan. Pemerintah memastikan program makanan bergizi gratis tetap dilanjutkan meski ditemukan ribuan kasus dugaan keracunan. Beragam solusi pun ditawarkan sejumlah pihak agar ada perbaikan ada program andalan Presiden Prabowo ini. Salah satunya yang ramai diusulkan adalah dapur MBG dipindah ke sekolah. Berikut kita simak laporan khas redaksi. Jutaan porsi makanan bergizi gratis telah dibagikan. Wajah ceria penerima, khususnya anak-anak, kerap kita temui. Mereka mengaku senang dengan makanan bergizi gratis atau MBG yang dibagikan. Terlebih, banyak di antara mereka jarang memakan panganan yang disajikan seperti daging ayam, susu, hingga buah-buahan. Namun dari jutaan keceriaan itu, ada ribuan penerima MBG yang justru mengalami kekecewaan bahkan kesakitan karena diduga keracunan. Belakangan dari beberapa hasil uji laboratorium sampel makanan bergizi gratis yang memicu keracunan, diantaranya di Kabupaten Sukabumi, ditemukan bakteri pada menu makanan bergizi gratis. Ada belatung dia? Iya, ini ulat. Dugaan penyebabnya pun diduga beragam. Mulai dari diduga bahan baku yang kurang fresh, produksi yang kurang higienis, hingga pengemasan dan pengiriman yang melanggar prosedur. Ribuan kasus keracunan MBG pun mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo saat berada di Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Senin siang, memerintahkan pengelola dapur MBG untuk memperhatikan kebersihan dalam proses produksi. Semua dapur nanti harus dilengkapi alat-alat cuci ompreng yang benar-benar kuat dengan ultraviolet atau dengan gas atau dengan air yang sangat panas. Kemudian juga filter untuk air harus ada. Kemudian test kit sebelum dikirim makanan harus ada. Ini segera kita benahi. Berkaca dari ribuan kasus keracunan MBG, beberapa pihak mengusulkan sekolah dilibatkan dalam mengelola dapur makanan bergizi gratis. Salah satunya Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Solo yang telah 10 tahun mengelola dapur kantin sendiri untuk makan siang murid mereka sendiri. Sekarang ini dengan program MBG kami sedang berupaya sebaik mungkin agar bisa mengelola sendiri MBG karena kantin kami itu sudah 10 tahun berdiri. Kantin tidak hanya menyiapkan makan anak-anak tetapi juga sebagai tempat belajar baik anak-anak sendiri dalam membangun karakternya, termasuk tempat belajar teman-teman baik lokal sampai internasional. Para orang tua murid pun mendukung dapur MBG dikelola pihak kantin sekolah. Saya sebagai orang tua, pemerintah agar lebih mengevaluasi lagi depannya. Dan alhamdulillah
dari kami SD Muhammadiyah 1 Katelan Surakarta sudah memiliki kantin yang insya Allah bersih, sehat. Usulan dapur MBG dipindah atau dikelola pihak sekolah juga dilontarkan pihak parlemen DPR. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai pemindahan dapur MBG ke sekolah akan lebih efisien dan tidak memakan waktu pengiriman sehingga makanan lebih fresh. Said juga membandingkan program MBG di sejumlah negara yang proses pembuatan makanannya dilakukan di sekolah dan penyajiannya langsung kepada para murid. Bebannya terlalu berat kalau 3.000, diselesaikan aja 1.000. Atau pemerintah dalam hal ini ngambil posisi yang ekstrim, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah. Sehingga kantin sekolah direhab, diperbaiki, kemudian bagaimana dicek sanitasinya dan sebagainya, dan cakupannya hanya di sekolah itu saja. Itu akan lebih luar biasa lagi. Dikutip dari laman Badan Gizi Nasional, satu dapur MBG atau satu pelayanan pemenuhan gizi SPPG melayani 1.000 porsi setiap harinya. Bahkan jika memungkinkan, satu dapur MBG melayani 3.000 porsi setiap harinya. Sementara hingga 30 September, sebanyak 9.644 dapur MBG atau SPPG telah beroperasi yang tersebar di seluruh daerah. Sementara jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 20 juta orang lebih. Tim Liputan CNN Indonesia.